Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Anggunita Sari. Hari ini kita akan belajar mengenai tenses. Berbicara mengenai bahasa Inggris, tentu tak jauh-jauh dari yang namanya grammar. Salah satu contohnya adalah tenses. Tenses sendiri merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kejadian atau kegiatan. Tenses terbagi menjadi 4 macam, diantaranya present, past, future, dan past future. Dari keempat golongan tersebut dibagi lagi menjadi 16 tenses. Tetapi dari ke-16 tenses ini tidak semuanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kamu bisa menentukan tenses mana yang dapat kamu kuasai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 5 tenses, diantaranya yaitu simple present tense, simple past tense, present continuous tense, past continuous tense, dan simple future tense. Oke, yang pertama yaitu simple present tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung berulang kali. Contohnya seperti kebiasaan, hobi, kegiatan sehari-hari, atau sesuatu yang sering terjadi. Selain itu, tenses ini juga digunakan ketika membicarakan sebuah fakta. Rumus dari tenses ini yaitu subject plus verb 1 plus s atau es. Nah, perlu diingat lagi bahwa kata s atau es itu digunakan ketika subjeknya she, he, dan it. Jadi untuk subjek selain dari itu maka tidak perlu lagi kita tambah s atau es. Selanjutnya untuk es. Es itu digunakan untuk kata yang berakhiran o, ch, sh, x, dan z. Sedangkan kata s itu digunakan untuk kata yang berakhiran selain dari o, ch, sh, x, dan z. Kemudian untuk kata yang berakhiran y. Jika kata berakhiran y sebelum y adalah huruf a, i, u, e, o atau huruf hidup, maka cukup ditambah s. Dan sebaliknya, jika bukan huruf a, i, u, e, o, maka y berubah menjadi i dan ditambah es. Contohnya seperti kata tadi. Sebelum huruf y itu terdapat kata d, yang mana d itu bukan huruf a, i, u, e, o, maka y-nya kita rubah menjadi i, kemudian kita tambah menjadi es menjadi studies. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya, rumusnya yaitu subject plus do or does plus not plus verb 1. Untuk do itu digunakan untuk subjeknya I, you, they, dan we. Sedangkan does itu digunakan untuk subjek she, he, dan it. Kemudian untuk verb 1-nya itu tidak perlu lagi kita tambah s atau es. Selanjutnya untuk kalimat interrogatifnya itu do or does plus subject plus verb 1. Nah, supaya lebih paham lagi di sini terdapat contohnya. Untuk kalimat positifnya yaitu Siska eats breakfast every morning. Siska di sini merupakan subjek yaitu she, maka untuk kata kerjanya eats itu ditambahkan huruf s karena berakhiran t bukan huruf o, ch, sh, x ataupun z, maka kita cukup menambahkan kata s. Kemudian untuk negatifnya, Siska does not eat breakfast every morning. Siska di sini adalah subjeknya yang mana dia perempuan, maka kita menggunakan kata does. Selanjutnya untuk kalimat interrogatifnya, does Siska eat breakfast every morning? Dan diakhiri dengan tanda tanya ya teman-teman. Untuk kalimat interrogatif itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Oke, untuk selanjutnya yaitu simple past tense. Jika berbicara mengenai simple past tense, tentunya tenses ini berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang terjadi pada saat tertentu di masa lalu dan kebiasaan yang sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Oke, untuk rumus dari simple past tense yaitu untuk kalimat positifnya subject plus verb 2. Kalimat negatifnya subject plus did not plus verb 1. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya did plus subject plus verb 1 dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya seperti they went to
to Bandung last month. Untuk kalimat negatifnya yaitu they didn't go to Bandung last month. When itu merupakan bentuk kata kerja kedua dari go. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya yaitu did they go to Bandung last month. Yang ketiga yaitu present continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung sekarang atau sekitar waktu pembicaraan. Selain itu, kamu bisa menggunakan tenses ini untuk kegiatan yang akan terjadi dan kata keterangan wajib untuk disebutkan. Rumus dari tenses ini untuk positifnya yaitu subject plus to be is mr plus verb ing. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus to be is mr plus not plus verb ing. Dan untuk kalimat interrogatifnya yaitu to be plus subject plus verb ing. Untuk to be is itu digunakan ketika subjeknya she, he, dan it. Kemudian untuk to be am itu digunakan ketika subjeknya I, dan juga ketika to be-nya are itu digunakan untuk subjek you, they, dan we. Nah, contohnya seperti untuk positifnya he is learning English right now. Di sini subjeknya he, maka untuk to be-nya itu menggunakan to be is. Untuk kalimat negatifnya yaitu he is not learning English right now. Dan juga untuk kalimat interrogatifnya yaitu is he learning English right now, dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, untuk materi selanjutnya yang keempat yaitu past continuous tense. Kalau tenses yang satu ini dapat digunakan ketika kamu ingin menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau pada saat kejadian lain terjadi. Untuk rumusnya, kalimat positifnya yaitu subject plus to be was or were plus verb ing. Untuk negatifnya subject plus to be was or were plus not plus verb ing. Dan juga untuk kalimat interrogatifnya yaitu to be was or were plus subject plus verb ing. Nah, untuk to be was itu digunakan ketika subjeknya I, she, he, dan it. Sedangkan untuk to be were itu digunakan ketika subjeknya you, they, dan we. Nah, untuk contohnya seperti untuk kalimat positif yaitu he was watching a movie before bed. Di sini menggunakan subjek he, maka to be-nya yaitu was. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya he was not watching a movie before bed. Dan juga untuk kalimat interrogatifnya was he watching a movie before bed, dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu simple future tense. Jika membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka kamu dapat menggunakan simple future tense. Untuk rumusnya, kalimat positif yaitu subject plus will or shall plus verb one. Untuk kalimat negatifnya, subject plus will or shall plus not plus verb one. Dan untuk kalimat interrogatifnya yaitu will or shall plus subject plus verb one. Untuk will itu digunakan ketika subjeknya I, you, they, we, she, he, dan it, semuanya ya teman-teman. Sedangkan untuk shall itu digunakan ketika subjeknya I dan we. Contohnya seperti kalimat positifnya my father will travel to Swiss next summer. Nah, di sini subjeknya my father yaitu he, maka menggunakan will. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya my father will not travel to Swiss next summer. Dan juga untuk kalimat interrogatifnya will my father travel to Swiss next summer menggunakan tanda tanya.
Selain itu, kamu juga dapat menggunakan to be, is, am/are plus going to sebagai pengganti modal untuk menyatakan bentuk future. Bentuk ini menyatakan kejadian di masa depan yang telah direncanakan sebelumnya atau sudah ada kemungkinan pasti terjadi. Nah, rumusnya itu untuk kalimat positifnya subject plus to be, going to plus verb 1. Untuk kalimat negatifnya subject plus to be plus not plus going to plus verb 1. Dan untuk kalimat interrogatifnya yaitu to be plus subject plus going to plus verb 1 dan tanda tanya. Contohnya seperti she is going to cook soup. Itu untuk kalimat positifnya. She itu subjeknya, maka menggunakan to be is. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu she is not going to cook soup. Dan juga untuk kalimat interrogatifnya yaitu is she going to cook soup? Tanda tanya. Nah, gimana, udah pada paham belum? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for watching and see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.